Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel M. Agustian Huda P. Oke, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya untuk teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini dan komen. Oke, dan share sebanyak-banyaknya. Langsung saja, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih bentuk alat pelindung diri yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Untuk alat pelindung diri atau kesehatan keselamatan kerja itu ada, yang pertama ada helm keselamatan. Kemudian yang kedua ada sabuk dan tali pengaman atau tali keselamatan. Yang ketiga ada sepatu boot. Yang keempat ada sepatu pelindung. Yang kelima ada masker. Yang keenam ada penutup telinga. Yang ketujuh ada kacamata pengaman. Yang kedelapan ada sarung tangan. Yang kesembilan ada pelindung wajah. Yang ke-10 ada pelampung. Dari ke-10 poin tersebut nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah helm keselamatan. Nah, helm keselamatan atau safety helm ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Helm ini juga bisa melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, ataupun suhu yang ekstrim. Untuk beberapa pekerja dengan resiko yang relatif lebih rendah bisa menggunakan topi ataupun penutup kepala sebagai pelindung. Oke. Jadi untuk helm keselamatan ini sangat penting sekali untuk semuanya para pekerja, terutama yang bekerja di lapangan ya, terutama itu. Kemudian ada sabuk dan selamatan dan tali keselamatan. Sabuk keselamatan atau safety belt ini berfungsi untuk membatasi gerak pekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang diinginkan. Beberapa pekerja yang mengharuskan pekerjaan yang berada di posisi yang cukup berbahaya seperti pada posisi miring, tergantung, dan memasuki rongga sempit. Sabuk keselamatan ini terjadi dari harness, layers, safety rope, dan sabuk lainnya yang digunakan bersamaan dengan beberapa alat lainnya seperti carabiner, ram clamp, descender, dan lain-lain. Nah, untuk sabuk dan tali keselamatan ini terutama penting ya untuk pekerja-pekerja yang tinggi seperti memanjat tower atau di area-area yang tingkat kemiringannya sangat tinggi. Selanjutnya adalah sepatu boot. Sepatu boot ini berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, termasuk benda tajam, dan bisa melindungi dari terkenanya cairan panas atau dingin, uap panas, bahkan kimia berbahaya ataupun permukaan yang licin. Bedanya dengan sepatu safety shoes pada umumnya, untuk perlindungan yang lebih maksimal karena modelnya yang tinggi dan melindungi hingga ke betis dan tulang kering. Oke. Biasanya untuk sepatu boot untuk K3 ini itu depannya ada besinya dan berbahan dasar yang kuat lah. Kemudian sepatu pelindung. Sepatu pelindung ini juga berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia berbahaya, ataupun permukaan licin. Selain berfungsi di atas, sepatu safety berkualitas untuk memiliki tingkat keawetan yang baik sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Berbagai sepatu safety tersedia sesuai dengan kebutuhan. Ada yang anti slip, anti panas, anti bahan kimia, anti listrik, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya masker ya.
Masker ini sangat penting, terutama untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyaring bahan-bahan dari luar, bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, aerosol, uap, asap, ataupun gas. Sehingga udara yang dihirup masuk ke dalam tubuh, udara yang bersih dan sehat. Masker ini terdiri dari berbagai jenis seperti respirator, cartridge, kanister, tangki, selam, dan regulator, dan alat bantu pernafasan. Kemudian selanjutnya adalah penutup telinga. Nah, untuk penutup telinga, untuk APD penutup telinga itu terdiri dari sumbatan telinga atau earplug atau penutup telinga earmuff. Nah, untuk earplug itu kayak handset modelnya. Untuk earmuff itu kayak yang dengerin musik yang besar itu berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan ataupun tekanan. Selanjutnya adalah kacamata pengaman. Kacamata pengaman ini digunakan untuk sebagai alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara ataupun di air. Percikan benda kecil, benda panas ataupun uap panas. Selain itu, kacamata pengaman juga berfungsi untuk menghalangi pancaran cahaya yang langsung ke mata, benturan, serta pukulan benda keras dan tajam. Jenis kacamata ini biasanya berupa spectacles atau goggles. Nah, untuk yang pekerja-pekerja di luar, terutama yang bagian lapangan ya, itu kan banyak debu. Lah, kacamata ini sangat penting untuk melindungi mata dari debu-debu tersebut. Kemudian sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi jari-jari dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, dan tergores benda tajam ataupun infeksi dari zat patogen seperti virus dan bakteri. Nah, sarung tangan biasanya terbuat dari material yang beragam macam, tergantung dari kebutuhan. Ada yang terbuat dari logam, kulit, kanvas, kain karet, dan sarung tangan safety yang tahan terhadap bahan kimia. Kemudian pelindung wajah. Pelindung wajah atau face shield ini merupakan alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi wajah dari paparan bahan kimia berbahaya, partikel yang melayang di udara ataupun air, percikan benda kecil, benda panas ataupun uap panas, benturan, pukulan benda keras ataupun benda tajam, serta pancaran cahaya. Terdiri dari tameng muka atau face shield, masker selam, ataupun full face masker. Kemudian yang terakhir adalah pelampung. Pelampung ini biasanya digunakan untuk pekerja yang berada di atas air ataupun di permukaan air agar terhindar dari yang namanya tenggelam. Nah, pelampung ini terdiri dari life jacket, life vest atau buoyancy control device untuk mengatur keterampungan. APD atau alat pelindung diri ini harus diperhatikan kondisinya. Jika pelampung rusak atau tidak dapat berfungsi dengan baik, harus segera dimusnahkan. Beberapa pelampung juga memiliki masa pakai sehingga perawatannya harus lebih diperhatikan dan dicatat untuk waktu pembelian dan masa berlakunya. Dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini juga disebut bahwa pengadaan APD dilakukan oleh perusahaan dan pekerja berhak untuk menyatakan keberatan atau melakukan pekerjaan jika alat keselamatan kerja yang disediakan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan. Oke. Jadi teman-teman, untuk APD itu sangat penting sekali untuk keselamatan kita selama kita bekerja. Jadi diharapkan untuk selalu safety dan selalu ikuti aturan-aturan dari perusahaan. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share.
Dan untuk request channel atau konten selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.